slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yang saya bilang tadi, sel frekuensi dan good komunikasinya, saya rasa tidak, kecuali takdir ya. Selamat datang di channel Obrolan Kebangsaan. Saya Joko Kanigoro. Kita sekarang ini kedatangan tamu yang cukup spesial. Ini kalau bahasa zaman dulu ini sebelum zaman modern. Ini Mbak Mira ini bisa dikatakan sebagai berprofesi sebagai dukun. Ya kan? Kalau sekarang ini namanya psikolog. Ini kita akan membicarakan satu persoalan yang cukup tren sekarang ini. Meskipun sebetulnya persoalan ini sudah lama terjadi, tapi di akhir-akhir ini kemudian menjadi tren. Salah satunya adalah soal kesehatan mental atau mental health. Ya sebetulnya soal kesehatan mental memang sejak dulu ada. Kan Mbak Mira, tapi kan baru kali inilah menjadi tren dan itu dianggap sangat penting kan. Kalau dulu kan ada orang gangguan jiwa kalau stres-stres dikit kan dianggap lumrah-lumrah aja kan gitu kan. Tapi kalau sekarang ini menjadi persoalan yang cukup serius. Emang kalau kita lihat di beberapa data Mbak Mira dari Departemen Kesehatan itu mencatat ada sekitar 6,1% masyarakat Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Tetapi di Kompas merilis itu 30% masyarakat Indonesia ini terganggu jiwanya. Mungkin kalau kita riset lagi, ya kan, mungkin 70% masyarakat Indonesia ini memang sudah terganggu jiwanya dengan kondisi ekonomi yang sekarang semakin susah, ya kan, terus tuntutan zaman yang semakin pesat. Ya. Nah, sementara kesiapan masyarakat Indonesia itu tidak begitu siap menghadapi era digital kan, kemajuan zaman dan sebagainya kan, terus tingkat penganggurannya tinggi, ya kan? Tingkat kemiskinannya juga masih tinggi. Saya kira itu akan sangat mengganggu mental seseorang gitu. Nah, menurut Mbak Mira ini memang sedemikian parah Indonesia ini sampai di Kompas ditulis 30% itu gangguan jiwa. Ya sebelumnya Pak Joko terima kasih. Sore ini saya diberi kesempatan untuk berbincang ya di Obrolan Kebangsaan. Salam Indonesia Reborn. Salam Indonesia Mandiri. Ini Indonesia Mandiri. Kalau berbicara tentang mental health, saya pribadi saat ini prihatin ya terhadap isu-isu yang ada, mulai dari isu PHK, otomatis pengangguran bertambah banyak, kemudian otomatis di lingkungan keluarga juga ya, itu dari lingkungan terkecil, KDRT, kekerasan verbal, kita lingkup ke Gen Z saat ini, bullying, kemudian juga penggunaan narkotika, itu juga merupakan satu hal yang harus kita fokusin. Nah, sebenarnya kalau di secara global gitu, bagaimana sih kita mau langsung ke solusi atau ada pemaparan nggak? Gini, gangguan jiwa ini definisinya itu apa dulu gitu? Karena jangan-jangan nanti begitu ada definisi soal gangguan jiwa, saya ini sedang mengalami gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa itu kan sebetulnya terjadi karena pola asuh sih, Pak. Kalau pada dasarnya pola asuh yang korelasinya itu kalau kita spesifikasi lagi dari ibu, wanita ya, istri gitu. Maksudnya gini, pola asuh. Betul.
yang diakibatkan dari ibu. Bukan. Jadi pola asuh di dalam dalam keluarga. Ya. Nah, itu perempuan itu memegang peranan penting. Nah, karena itu yang harus dijadikan good mental itu ya wanita. Untuk apa? Karena korelasinya apa? Untuk kesehatan mental dalam mendidik anak. Kan itu. Gitu. Dan yang sudah sering terjadi gitu di masyarakat ini, ketika pola asuh itu tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Cara pendidikan yang keras. Kemudian hal-hal lain yang akhirnya begitu sang individu ini berada di satu lingkungan, karena pakemnya itu tidak kuat, yaitu jadi gampang terpengaruh, tidak kuat menghadapi kondisi yang ada. Nah itu sih, itu sebetulnya dari dulu. Maksudnya mental health ini berawal dari soal pola asuh yang salah, dan memang yang paling rentan atau yang memberikan situasi dampak pola asuh ini adalah perempuan. Ibu. Betul. Jadi kalau misalnya ibunya, wanita itu dalam rumah tangga harus good mentalnya, harus baik mentalnya. Khususnya ibu. Khususnya karena memegang peranan penting. Kalau laki-laki itu gangguan jiwa nggak apa-apa ya kan. Yang penting ibunya jangan gangguan jiwa ya kan. Enggak gitu juga Pak Joko. Tapi ya kita balik lagi nih ke kemarin kan Mbak Ike Soeharjo sudah menerangkan dong secara rinci mungkin ya. Gitu ya. Dia kan, tapi dia menerangkan kan soal faktornya. Betul. Peran suami penting untuk membahagiakan. Untuk membahagiakan. Istri bahagia, otomatis mentalnya bahagia, dalam mendidik itu juga maksimal. Baik dari mendidik anak secara pendidikan, kemudian mendidik secara mental anak juga. Nah, itu maksimal Pak Joko. Nah, itu kan base untuk ketahanan mental individu itu sendiri. Anak itu kan nanti akan besar, SD, SMP, SMA, menghadapi lingkungan. Nah, itu dia. Jadi itu pola asuh yang salah itu kurang lebih ya. Kalau saya sekolah psikolog, itu memang di riset pun itu terbukti memang pola asuh. Gitu. Jadi pola asuh itu memang mempengaruhi mental seseorang, khususnya anak ya kan, dan suami ya kan, karena gitu kan. Karena ya kan perempuan ini bisa membuat gangguan jiwa anak, tapi juga bisa membuat gangguan suami juga kan gitu, ya kan. Jadi memang perempuan ini menjadi satu pilar, ya kan, utama gitu di kehidupan. Sehingga ketika perempuan ini sehat, secara mental sehat, secara jiwa sehat, nah itu dia seperti itu. Maka kemudian anak pasti juga dia akan sehat. Betul. Artinya kemudian pertumbuh kembang anak kan benar. Terus kita tarik nih, bagaimana menghadapi kondisi saat ini. Ya, apalagi kan Pak Joko kalau ngelihat sosial media, itu kan frontal tuh, menyiarkan banyak info-info terkait kekerasan mental. Itu banyak, walaupun nanti ada yang di blur atau bagaimana, tapi kan yang masuk ke dalam masyarakat itu sudah penuh dengan wah ini banyak banget nih isu kekerasan, ini di share, ya kan, narkoba di share, itu secara tidak langsung sebetulnya stigmanya negatif, gitu. Jadi pemerintah itu mungkin bisa mulai fokus untuk memfilter, itu penting. Tapi sebentar, ini kan kalau tadi soal pola asuh ini, berarti kan memang kita itu Indonesia ini kan membutuhkan perempuan yang berkualitas. Harus. Iya kan? Harus. Kalau laki-laki nggak berkualitas nggak apa-apa, tapi perempuan ini kan harus berkualitas kan, karena dia yang akan melahirkan atau menumbuhkan. Benar. Kalau sekarang kan trennya independent woman. Independent woman. Tapi independent woman ini ada detailnya tuh ada. Pak, kenapa dia disebut independent woman? Ya kan? Itu mandiri, betul. Mandirinya secara apa? Finansial of course. Tapi bisa mandiri secara finansial, tetapi juga bisa efektif menggunakan ya penghasilannya. Kemudian mandiri secara emosional, bijaksana untuk mengelola emosi. Mandiri juga secara sosial, kemudian juga mandiri dalam menghadapi
persoalan, betul. Bijak lah. Ya. Plus sharing dan caring. Nah, itu penting. Nah, perempuan ini sehat banget, Pak Joko. Sehat secara finansial, sehat secara mindful, dia positif banget. Secara sehat secara sosial, dan kemudian dia caring. Dia itu juga sharing energi positif yang ada di dirinya, dia sharing ke masyarakat, dan kemudian dia peduli. Membutuhkan perempuan seperti ini, misalnya ada deh gitu ya, 20% aja deh Pak Joko ada di Indonesia gitu. Saya rasa bisa mengurangi 50% kekerasan mental. Tapi saya Gema Bangsa kayaknya punya deh wanita-wanitanya. Saya ini agak kaget saya. Apa tuh? Artinya bahwa perempuan ini harus memposisikan seperti ini, ya kan? Dalam di kondisi masyarakat Indonesia, di situasi sosial kayak gini, tidak pernah membicarakan soal bagaimana perempuan ini menjadi penting dalam pilar kehidupan ini. Nah, ternyata beberapa bahasan yang kita bahas penting kan? Itu penting banget. Penting sekali. Ya kan? Tren independent woman itu harus loh. Ya kan, independent woman kan tidak harus kemudian tidak butuh laki-laki, bukan kemudian dia nggak butuh laki-laki. Tapi maksudnya independent woman secara personal mandiri. Yang tadi saya sebutkan poin tadi, mandiri secara finansial, mandiri secara sosial, mandiri secara emosional, dan kemudian hal yang dia punya tadi diimplementasikan kepada itu tadi, sharing dan caring. Good. Ya, cuman nyari perempuan yang begini kan susah itu kan. Bisa. Nah, iya, maksudnya kan karena perempuan ini juga tidak menganggap bahwa dirinya itu harus seperti itu gitu. Soal kesadaran masyarakat Indonesia ini menurut saya tidak pernah terpikirkan gitu. Bahkan saya tidak pernah terpikirkan bahwa perempuan itu harus sesempurna itu gitu. Artinya gini, tuntutan sesempurna ini karena memang kemudian harus melahirkan anak, terus mendidik, terus dia harus membangun, karena kan gini Mbak Mira, ini soal kayak independent woman tadi itu kan. Kan rumah tangga ini kan sebetulnya istananya perempuan dan anak kan. Sebetulnya laki-laki ini kan sebetulnya numpang aja sebetulnya. Ya kan? Nanti walaupun yang beli rumah itu laki-laki tapi bahwa penguasaan rumah ini secara sosial, secara psikologis tadi, ini kan perempuan. Dia yang lebih banyak di rumah bersama anak, ya kan? Terus tanggung jawab terhadap membangun rumah tangga itu seperti apa kan perempuan kan? Tapi kayaknya untuk zaman era saat ini hal itu nggak terlalu terlihat sih. Tren saat ini, pernah nggak Pak Joko dengar pasangan sefrekuensi? Sefrekuensi. Jadi sama-sama nih kita bijak nih. Bijaksana menata rumah tangga. Ada kerjasama di situ. Nah, kalau itu terjadi, yang Pak Joko bilang tadi nggak akan ada. Perempuan lagi mendominasi, perempuan itu kayak apa tadi? Terus laki-laki yang membeli rumahnya, tetapi perempuan yang merasa memiliki gitu. Saya rasa itu mungkin masih ada. Tapi dengan era saat ini itu agak berkurang sih. Itu kalau menurut riset. Makanya kan selalu ada nih kalau kita lihat di platform media sosial nih, pasangan sefrekuensi. Tapi itu good kalau dari pandangan saya secara psikolog ya. Ya, frekuensi itu kan tadi maksud saya itu memahaminya itu kalau kita sama-sama kan, kita kalau minum yang sama ya, kita sehati. itu bukan ya kan? Bukan. Saya pikir frekuensi ini kan banyak kan anak-anak Gen Z, anak milenial kan sama teman. Kita ini frekuensi ya gitu. Tak pikir itu frekuensi. Loh, kok kita minum sama, kamu jus, aku juga jus. itu namanya itu sehati gitu. Sehati, ya kan? Itu lebih sehati kan gitu. Tapi bukan frekuensi. Biasa pemikiran sih Pak. Frekuensi pemikiran, soal kesadaran yang sama. Mempunyai planning yang sama, kerjasama. Dan inilah yang kemudian di rumah tangga ini menjadi satu pilar penting ya. Penting banget. Ya karena balik lagi kita tadi pola asuh. Gitu, pola asuh. Sehingga kita itu bisa melahirkan anak yang nanti di 2045 itu, ya kan? Ketika dia sudah besar. Kalau keluarga itu menjadi satu
tempat edukasi yang bagus. Nah, cuman kan Mbak Mira, ini kan juga bahwa kenyataan ini kan juga nggak bisa dihindari. Misalnya ada perceraian. Oke. Ya kan? Soal perceraian itu kan bukan apa itu berarti nggak sefrekuensi kan? Iya, iya. Jadi waktu bertemu seolah-olah sefrekuensi, yaitu yang dianggap sehati itu. Loh, kita ini apa? Kita dapat minum jus ini jus. Ah, itu sefrekuensi. Ternyata enggak, hanya kebetulan begitu dia menikah, ternyata ada persoalan. Ini kan butuh solusi, Mbak. Oke. Ya kan? Terus dia cerai nih. Begitu cerai, kan bayangan kayak yang Mbak Mira tadi bicarakan itu kan bubar. Tapi kan harusnya enggak. Ini oke lah. Ini masing-masing punya kesadaran. Saya sama aku sama lu nih. Kita bubar aja. Tapi gimana soal anak gitu kan? Oke, kita sama-sama memiliki misalnya kan, ya kan? Itu sehingga anak merasa bahwa mereka hanya pisah rumah, tetapi jiwanya enggak terhadap dia enggak pisah gitu. Tapi biasanya Pak Joko, kalau yang tadi saya bilang sefrekuensi dan komunikasi itu baik, jarang sih. Karena perceraian itu biasanya yaitu komunikasi, kurang komunikasi akhirnya menjadi komunikasi ya. Seperti itu. Jadi update lah istilah dalam rumah tangga itu berkurang sehingga yang ini berpikiran seperti apa masing-masing itu sih yang terjadi. Tapi jika yang saya bilang tadi sefrekuensi dan good komunikasinya, saya rasa tidak, kecuali takdir ya yang memang memisahkan. Nah, kalau saya sih begitu saya punya istri ada perempuan cantik, nah ini takdir saya jodohnya itu. Ya kan? Kalau kita bicara takdir kan susah, wah gitu kan. Nah enggak, maksud saya kalau misalnya itu terjadi nih, ini kan juga masyarakat harus diedukasi kan, harus diedukasi. Lu boleh kamu cerai, tapi soal anak harus dikasih gambaran tuh Mbak. Sehingga kalau kamu cerai ini soal anak, biar anak itu tidak terganggu mentalnya harus seperti apa? Kan kerja sama. Iya kan? Ya, seperti itu. Artinya kan bahwa anak juga jangan merasa kemudian ini kalau orang cerai ini kan. Jadi begitu cerai kan, yang bapaknya ngomong sama anaknya itu, wah itu dasar ibumu tuh ini kan gitu kan. Nah, nanti begitu dia lari ya kan, ke ibunya dasar bapakmu kayak gini ya. Kan anak jadi masyarakat banyak seperti gitu itu, kan. Ya. Jadi anak ini orang tuaku kok nggak ada yang bener kan gitu kan. Inilah yang menjadi mungkin mengganggu mental yang sekarang ini menjadi persoalan. Bisa. Ya itu kan tadi Mira bilang juga. Faktor paling krusial itu ya keluarga. Yang tadi itu Mira bilang tadi itu pola asuh. Tapi jika itu memang terjadi gitu, atau mungkin sebagian daripada kita sudah mulai merasa, wah kondisi saat ini memang sudah pelik nih. What I'm doing? Apa nih yang harus kita lakukan? Gampang kok Pak Joko. Dari kacamata saya sebagai seorang psikolog ya, hanya 4 yang kita butuhkan. Yang pertama itu sehat dulu. Sehat dulu deh kita, jasmaninya sehat. Jasmani sehat, otomatis kita berpikir dengan baik, dengan objektif juga gitu. Itu yang pertama, sehat. Yang kedua, paham, sadar. Tentang apa? Menerima kondisi saat ini. Terimalah, ya memang negara saat ini seperti ini. Isu PHK di mana-mana, yang poin-poin tadi yang kita bicarakan di awal. Yang ketiga, hubungan interaksi dengan sama orang secara positif. Nah, itu harus. Nah, kalau di poin ketiga ini, independent woman tadi bisa kita masukin. Harus positif, kita berinteraksi dengan lingkungan yang positif, itu butuh. Dan yang keempat, produktif. Artinya masing-masing itu produktif. Betul, produktif aja. Jadi kalau empat hal ini bisa kita lakukan, insya Allah kita memiliki mental yang sehat. Plus setelah itu, setelah kita memiliki keempat pilar tadi, so apa stepnya? Ya sharing dan caring. Sharing lah dan pedulilah. Artinya kita itu kalau bisa meminimalisir lah. Gitu. Minimalisir persoalan bubar-membubar itu tadi ya kan. Kalau ini, nah kan kalau saya sih melihatnya kan memang soal kesehatan mental ini kan menurut saya ini menjadi pengaruh yang ini kan, artinya dibutuhkan kesadaran masyarakat dewasa kan. Itu tadi sadar. Ada banyak orang yang kita anggap dia itu secara intelektual ya kan, cuman tingkat tingkat kesadarannya itu
dia soal itu sangat menurun gitu. Nah, menurut saya ini menjadi persoalan gitu yang harus kita edukasi. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam memahami setiap persoalan. Ini yang menurut saya agak perlu kita bicarakan, Mbak. Misalnya gini, kan situasi kondisi ekonomi ini kan di luar kuasa kita. Betul, betul. Artinya di luar kuasa kita ini ada soal misalnya regulasi, ya kan? Situasi ekonomi global yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak di negara ini. Ini kan juga nggak bisa kita tolak, gitu kan? Nah, cuman masyarakat Indonesia ini kan ada satu ketimpangan yang kita butuhkan soal keseimbangan antara perempuan dan laki-laki seperti caring dan sharing tadi itu. Ini kan sebetulnya soal keseimbangan gitu kan. Nah, perempuan menuntut bahwa keseimbangan ini dibutuhkan di dalam rumah tangga. Tetapi pilar menuju keseimbangan itu tidak diciptakan. Salah satunya adalah ketika perempuan itu pasrah dengan kondisinya. Iya, apalagi ya kan? Menurut budaya patriarki. Budaya patriarki. Betul, betul. Jadi, misal nih, yang laki-laki keras bekerja, ya kan? Terus yang perempuan hidup nyaman rebahan, gitu kan? Nggak seimbang kan? Begitu terjadi misalnya, ya kalau dia anak orang pengusaha terus dia hidupnya itu, usahanya itu hidup terus atau jaya terus, tiba-tiba kalau bangkrut, ya kan, misalnya karena regulasi. Terus dia karyawan, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, dia harus di PHK dan buruh pabrik dan sebagainya. Ini kan, nah sementara perempuan nggak siap. Begitu laki-laki ini kemudian ekonominya menurun, laki-laki itu menurun, terus kan menjadi benteng terakhir. Nah ini yang menjadi persoalan. Banyak kasus, Mbak. Ketika seorang laki-laki sudah tidak punya penghasilan, ya kan, itu sama perempuannya itu udah diusir aja gitu, karena dianggap dia nggak bisa. Nah, sementara perempuan ini kan ini kan emosional kan gitu kan. Sementara kalau ini perpisah ini kan dampaknya anak, bukan soal dirinya sendiri kan itu. Betul. Nah, ini yang menurut saya ini sekarang ini yang menjadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sekarang ini secara mental lebih lemah ketimbang masyarakat zaman dahulu. Gen Z, milenial ini atau Gen Alpha ini dia lebih lemah. Kalau dari beberapa diskusi ini salah asuh kan, salah asuhnya itu begini. Karena saya dulu menderita, terus saya begitu punya anak, wah jangan kayak aku dulu deh menderita, jadi apa-apa diberikan. Sehingga anak ini kan, dia kan karena dia gampang mendapatkan sesuatu, tidak seperti dulu kalau saya itu minta sesuatu ke bapak saya, ibu saya itu, saya harus nimba air gitu kan. Ya kan, udah kamu nimba dulu gitu kan, wah nimba gitu, sehingga ketika orang tua ngasih itu kita ada jasanya. Ya memang zamannya beda kan. Ya kan, zaman beda. Dulu, ya kan? Yang sekarang ya memang. Ya kan gitu. Ya. Nah, begitu saya punya anak ini sekarang, udah jangan kayak aku dulu lah. Tapi itu betul. Yang Pak Joko lakukan itu betul. Karena gitu. Ya memang kita tidak bisa mendidik anak kita dengan zaman kita yang dulu. Itu betul. Yang suruh susah-susah begitu. Kompleks ya kalau untuk masalah itu, Pak. Jadi memang tarik ulur itu penting. Tarik ulur itu penting. Mendidik anak itu kan gitu, tarik ulur gitu kan. Kita nggak bisa juga karena era sekarang ini luar biasa. Ya maksudnya bahwa pendidikan yang kayak dulu itu, yang dilakukan bapak saya terhadap saya itu nggak relevan di zaman ini kan? Kalau dari kacamata saat ini ya memang nggak relevan. Tidak bisa kita lakukan, apalagi untuk anak Gen Z. Waduh, nggak bisa. Jangan coba-coba. Mereka kritis soalnya, sangat kritis. Nah, dulu saya kalau keluar malam itu begitu masuk langsung disabeti gitu. Nah, sekarang begitu sabeti saya lapor polisi. Ini kekerasan ini kan gitu ya. Nah, ini memang ini beda. Artinya bentuk pendidikan anak itu yang menurut Mbak Mira ini secara psikologis yang paling relevan kita ini seperti apa? Sehingga generasi sekarang ini menurut saya banyak kalangan ini. Misalnya ada perusahaan yang sama Gen Z ini dia sudah nggak bisa memahami, sehingga pengurangan karyawan Gen Z juga dianggapnya lemah.
terus dia anggapnya nggak survive, tingkat survivalnya rendah, terus daya tahannya rendah, terus maunya sendiri. Ini kan gangguan. Iya, betul. Mental itu yang kita ciptakan kan. Ya, misalnya maksudnya diciptakan itu yang mendidik kan kita, jadinya seperti itu. Nah, ini kan yang kemudian orang menganggap ini generasi strawberry. Yang kalau dipenyet itu langsung ya, kalau saya ini kan generasi kelapa tua itu. Jadi mau dibanting mau apa ya kita ya tetap ini secara mental kuat gitu. Gitu, Mbak. Ini gimana itu kan memahami situasi sekarang, karena hampir semua persoalan gangguan mental ini kebanyakan anak-anak muda sekarang gitu. Kalau masalah solusi yang saya bilang tadi tuh Pak, yang 4 pilar tadi itu aja diimplementasikan di setiap keluarga. Iya. 4 pilar tadi aja. Ingat ke Pak Joko apa? Tadi apa? Komunikasi sehat, sadar, pemahaman untuk sadar dengan kondisi saat ini. Ya, saat ini. Interaksi sosial yang sehat. Interaksi yang sehat, ada komunikasi. Betul, ya. Sharing dan caring. Itu penting. Ya, ditambah lagi memang kalau sudah urusan seperti ini sih udah pasti pemerintah harus turun. Ya, yang paling susah ini soal pemahaman itu. Ya kan? Kita beda pemahaman. Ya kan? Kita kalau sepaham kan enak. Kita beda keyakinan atau pahaman, ya kan? Saya yakin saya ganteng, Mbak Mira nganggap nggak yakin kalau saya ganteng, kan udah beda pemahaman, ya kan? Artinya gini kan, ada beda pemahaman. Ini yang menurut saya soal susah gitu, sehingga posisi di dalam keluarga ini yang menurut saya agak perlu menjadi perhatian khusus. Iya sih, betul. Ya peran ibu lagi sih Pak Joko. Peran ibu lagi, pola asuh lagi, berawal dari start awalnya apa ya, lingkungan keluarga. Tidak bisa, nggak akan lepas dari itu. Iya. Jadi keluarga yang kondusif, keluarga yang nyaman itu akan menghasilkan generasi yang baik. Itu sudah pasti, itu sudah ada ditarik benangnya juga seperti itu. Kalau mungkin individu ini tidak memiliki ayah atau ibu gitu, mungkin ada keluarga lain yang mungkin kita bantu, itu nanti bisa kok tercipta hal-hal itu. Ya, keluarga itu kan maksudnya bukan hanya ayah dan ibu, tapi kan keluarga, lingkungan gitu kan. Ya, supporting. Keluarga itu penting. Nggak ada lagi kok, Pak. Ya, selain itu ya itu tadi dari diri kita sendiri secara personal. Yang saya sebutkan tadi. Itu aja kuncinya. Ya, nah. Karena memang, mau dari mana masuknya. Gitu. Ya, dan kekuatannya di situ. Kan Mbak Mira kan selain psikolog kan juga aktif di partai politik. Saat ini. Iya kan? Saat ini. Nah, peran partai politik terhadap situasi yang tadi kita bicarakan itu, soal PHK dan sebagainya, yang itu akan memberi dampak terhadap mental seseorang itu. Bagaimana? Apa? Iya, bagaimana? Oke, kalau bicara politik ini kan Pak, kacamata saya ya. Ini kan satu bidang yang dinamis dan fleksibel. Gema Bangsa sepertinya memiliki poin itu deh, fleksibel dan dinamis. Oke. Di sini kan kita belajar dan berkembang. Belajar tentang apa? Tentang isu politik, kemudian kebijakan, ya kan? Kemudian leadership, komunikasi, potensi diri. Ketika kita berada di dalam satu wadah politik ini dan kita diberi ruang semaksimal mungkin, terutama kami nih para wanita Gema Bangsa otomatis wanita yang bergema ini kan gitu. Otomatis kami akan konsisten belajar dan akan menjadi wanita yang memiliki progres yang up ya. Ilmu yang kami miliki ini nantinya akan memiliki kontribusi yang baik dong ke bermasyarakat. Kami bisa menjadi jembatan dong. Setelah kami menjadi jembatan what we doing ya, kami akan punya program-program itu. Mulai dari pendekatan-pendekatan kepada, gini deh Pak, saya ini kan UMKM, sorry ya, agak terpotong sedikit. Saya sadar gitu loh, untuk kesehatan mental ini, akhirnya saya memiliki ibu-ibu binaan. Karena saya sadar bahwa generasi berikut itu, yaitu karena pola asuh dari ibu ya, gitu. Saya memiliki ibu-ibu binaan yang saya rekrut di usaha saya. Saya punya home industry Pak, dan itu puluhan. Di awal nih ibu-ibu ini nih
datang ke saya itu mukanya tuh yang ini agak seneng merengut. nih. Ini kan apa namanya, home industry ini kan identik dengan perempuan, ya kan. Jadi begitu perempuan ini sudah ngomong soal home industry ini agak menarik ini. Ya. Silakan Mbak Aima. Itu karena awalnya kesadaran saya tuh melihat banyaknya problematik ya di dalam kehidupan mereka lah. Nanti datang ke saya, Bu, saya begini, Bu, saya begini, saya begini. Saya sebagai perempuan yang sadar gitu loh. Saya pikir apa nih yang bisa saya lakukan? Hal kecil nih, hal kecil dan ternyata efeknya besar, Pak Joko. Akhirnya saya memiliki ibu-ibu binaan, mereka saya bina, akhirnya mereka produktif. Dan karena apa? Permasalahan rumah tangga itu kan finansial itu 50%. Ya, ketika mereka memiliki finansial tambahan, wah sekarang mukanya berseri-seri Pak. Saya tanya ibu, saya gangguan mentalnya langsung sembuh. Kemarin pertama-tama datang ke saya, yang sakit pinggang lah, yang pusing lah, yang migrain lah gitu. Karena ya itu tadi finansial tadi. Ternyata itu permasalahannya. Saya punya 24 ibu binaan. 24-24-nya pusing Pak. Jadi, tapi begitu usahanya jalan, alhamdulillah, ya kan? Mereka sekarang produktif, mereka menghasilkan dan positif pastinya, itu ada korelasinya. Itu mereka mendidik anak-anak. Mentalnya jadi sehat. Sekarang coba Pak Joko bayangkan, ini yang saya lakukan. Jika dilakukan oleh seluruh wanita-wanita Gemah yang mungkin memiliki usaha ya, atau mungkin nanti ya siapapun lah, itu efek kecil tapi. Dan itu dilakukan di rumah kan ya? Iya, itu saya bawang goreng Pak. Jadi ibu-ibu itu mengupas bawang, mereka menggoreng, karena produksinya banyak. Saya ini ada satu cerita. Apa tuh? Saya itu punya teman, perempuan nih. Dia itu hidupnya di sebuah rusun. Terus dia ini kan dulu karena dia bekerja di catering kan. Terus dia keluar, terus dia karena ya ekonominya begitu keluar kan dia ya udah tinggal di rusun kan. Nah terus dia bikin usaha ini. Ini bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan nih. Jadi dia bikin usaha, ya kan, bikin ada namanya sambal matah, bikin ya banyak makanan-makanan gitu, ya kan. Terus kan biasanya kan kalau di rusun kan ibu-ibu pada setiap hari kan ngerumpi kan gitu kan, kita lihat orang 3 orang aja kayak pasar ngomongnya kan gitu, udah asik kan. Nah terus sama orang itu, sama perempuan ini, dia bikin resep, terus dia bikin misalnya cumi pedas dia dibagikan sama ibu-ibu untuk masak. Jadi dia ngasih cuminya, ngasih ininya, dan mereka produksi secara massal. Secara massal gitu. Terus dia pemasarannya lewat Instagram, lewat media sosial dan sebagainya. Nah, itu cukup berhasil. Sebetulnya perempuan ini kan punya peluang ya kan, punya peluang banyak ini. Ini kan soal perempuan mau atau tidak, sadar atau tidak kan gitu. Nah, kalau misalnya perempuan ini misalnya semua itu terberdayakan seperti yang tadi harus kalau saya bilang sih. Nah, ini kan pelan-pelan. Sehingga kan mereka ini juga nggak tergantung sama suami gitu kan. Ini kan suami ini kan sekarang udah kerja, udah di PHK ya kan gitu. Ada teman saya ini, Pak, ini di PHK ini. Dia itu sampai takut pulang. Jadi dia nggak ngomong sama istrinya kalau dia itu nggak ngomong sama istrinya kalau dia di PHK. Jadi dia itu pulang. Besoknya itu ya kan, dia keluar rumah gitu, biar dianggap kerja, dia nongkrong-nongkrong aja gitu, terus sambil mikir ini ada apa rezeki yang datang dari Tuhan langit kan, gitu kan, dia berharap nggak ada gitu, terus dia pulang lagi. Nah ini kan menjadi problem kita ini kan. Nah tapi kalau kemudian nanti ibu-ibu itu usaha ini kan, menurut saya Gemah Bangsa cukup punya program ini sangat luar biasa. Bukannya punya, maksudnya bisa kita lakukan. Bisa kita dilakukan. Bisa kita lakukan. Itu bisa jadi program juga. Ya, jadi kalau misalnya perempuan ini punya usaha kan, artinya kan ya terus rumah tangga kan juga terbangun sehat kan. Produktif kan, udah itu otomatis Pak Joko. Dia punya usaha, kemudian dia punya tambahan penghasilan deh gitu. Otomatis kan senang, happy. Nyaman, ya kan? Kembali lagi, mental health-nya jadi terjaga kan? Terjaga. Saya mau usul juga ke Gemah Bangsa ini. Apa itu? Satu program, ya kan? Bahwa program itu satu program bahwa programnya jangan ada lagi ibu-ibu yang tidak punya penghasilan, ya kan? Sehingga keseimbangan keluarga ini menjadi penting kan. Ini kan program yang saya tidak pernah dengar partai satupun yang ngomong bahwa perempuan di Indonesia jangan ada satupun perempuan Indonesia yang tidak punya penghasilan.
Ya kan? Kan selama ini kan cuma laki-laki aja dituntut sama Tuhan suruh penghasilan itu, tapi perempuan enggak. Iya, bisa kita mulai dengan binaan-binaan tadi. Iya, dengan binaan tadi. Bisa. Itu sudah saya lakukan, Pak Joko, dan terus bertambah. Anggotanya bertambah. Otomatis saya juga, ya itu ada keberkahan juga di situ. Karena kita niatnya menolong. Iya Ya kan? Ada keberkahan yang tadinya usaha saya tidak terlalu berkembang, sekarang berkembang. Artinya masing-masing ada ya, kontribusi lah di situ. Kan, betul, gitu ya. betul. Ini menarik itu kan. Jadi kalau kita runut nih, kesehatan mental ini karena persoalan keluarga. Betul. Persoalan keluarga karena persoalan ekonomi kan. 50%. 50% ekonomi. Ya, berarti kan yang harus kita benahi soal ekonomi dulu. Ya. Oke. Perempuan itu kalau udah duit, Pak. Duit, iya. Senyum, Pak. Pokoknya perempuan Migran itu hilang. Iya. Bener nggak? Pak Joko gitu. Gini. Pokoknya perempuan itu ideologinya cuma 3. Apa itu, Pak? Ya. Otaknya terisi, ya kan? Perutnya terisi. Dompetnya terisi. Itu udah selesai itu kan, gitu. Jadi perempuan ini, nah saya kalau misalnya nanti Gema Bangsa itu punya program, saya mau usul itu. Ada nggak itu program? Pokoknya atau programnya wanita produktif, ya kan? Wanita produktif. Ya. Yang melalui apa ya tadi program tadi. Ya. Bisa dong diusulin itu nanti di sayap partai. Ya, kan, kita usulin kan nama Mas Ketum. Iya kan, artinya kalau kita mau menyelesaikan persoalan mental health, saya kira 50% masyarakat ini masih walaupun tidak seluruhnya itu kan, ada persoalan kesehatan, ada persoalan apa latar belakang. Benar. Nah, tapi kayak gitu keturunan nggak sih, Mbak? Apa itu? Soal gangguan jiwa gitu. Ada juga, ada. Itu ada. ODGJ itu juga ada secara genetik itu ada. Tapi kan kita tidak bisa terlalu frontal untuk membahas ini, tapi itu ada. Iya kan? Kan kalau gini, kalau ibunya sudah nggak sehat, kan berarti melahirkan anak yang nggak sehat, karena pendidikan lingkungan. Begitu anaknya nggak sehat, nanti dia melahirkan nggak sehat lagi kan? Ini kan turun-temurun ini. Nah, untuk memutus mata rantai ini kan kita harus cari masalahnya kan soal ekonomi kan. Nah, ini kan problemnya ini kan banyak perempuan yang tidak sadar atau keluarga, baik laki-laki perempuan yang tidak sadar soal itu. Jadi dibutuhkan pemahaman memang. Nah ya, ini membutuhkan memotong generasi gangguan jiwa ini kan juga problem juga itu kan. Itu kan ya. Dan iya, kalau sudah klinis berarti penanganannya juga sudah serius ya Pak ya. Memang tugas pemerintah. Itu sih sudah selesai, begitu sudah di tahap high depression, kemudian dia harus masuk ke rumah sakit jiwa, sudah terhenti di situ. Itu sudah, ya itu tadi ada faktor genetik, ya ada faktor-faktor lain. Ya. Dan saya juga ini menemukan beberapa banyak kasus juga gitu. Ada ibu-ibu yang dia juga mungkin secara ekonomi sudah terhimpit gitu, terus dia rela suicide, bunuh diri. Iya, maksudnya karena ekonominya susah gitu kan, dia mengganggu mentalnya gitu sehingga dia melakukan kriminal baik macam-macam gitu kan, sampai dia itu menjual anaknya gitu. Iya, menjual anaknya, itu kan banyak kasus gitu, setelah menjual. Terus anaknya dibiarkan di kehidupan yang rawan gitu kan, rawan kekerasan, rawan pelecehan, rawan apa gitu kan. Terus tapi kan dia mendapatkan, dia bangga bahwa anak saya itu kerja di situasi yang rawan itu menghasilkan duit yang dia disetorkan ke ibunya gitu. Iya, karena orientasinya ya sudah all about the money. Iya, jadi kan? halal tidak halal pun ya, yang penting ada beberapa persen juga ada seperti itu Pak. Jadi kalau kita berbicara masalah kesehatan mental, kemudian di mapping lah, ini nggak akan ada habisnya. Ya kan kalau misalnya, kan dia kan secara ekonomi kan dia tercukupi ini, tapi jualnya anaknya, kan enggak, ini udah gangguan jiwa menurut saya. Itu ketahanan mentalnya sudah tidak ada, pemikirannya sudah tidak logik, ya tidak relevan juga, ya itu salah satu. Nah Mbak, kalau misalnya nih ada seperti itu nih, itu anak ini kan anaknya tarik. Itu kan tarik nggak bisa karena pusatnya istilahnya apa ya saya bilang tadi, pondasinya udah rusak. Itu gimana cara menanganinya itu? Misalnya kan tarik nih, kita tarik terus kita keluarga dulu Pak. Ketika keluarga tidak mampu boleh diadukan ke pemerintah.
ada kan beberapa kasus artis yang saya nggak usah sebutkan, yang ketika keluarganya sudah tidak mampu menangani, akhirnya pemerintah itu ada juga. Ya kurang lebih seperti itu. Atau orang-orang yang peduli. Tapi tanya dulu anaknya sendiri juga. Tapi kalau di individunya sendiri juga nyaman melakukan itu, ya kita juga tidak bisa lagi putuslah mata rantainya. Berarti ya sudah. Ternyata begitu mau ditarik, udah kamu itu salah gitu kan. Begitu kita mau angkat, loh Pak, saya ini tapi saya nyaman di sini kan. Gitu. Enggak, itu pekerjaan kamu itu pekerjaan yang nggak bagus gitu loh. Tapi nggak bagus, tapi saya seneng kan gitu kan. Tergantung individunya Pak. Iya, jadi dia malah, tapi kamu menderita gitu. Nah tapi saya menderita ya seneng juga kan, susah juga ya gitu ya. Tapi ini memang, tapi kan kayak gitu itu kan sebetulnya kan orang punya pemikiran kayak gitu juga itu gangguan mental kan sebetulnya kan. Betul, gitu. betul. Nah, kalau menurut saya ini yang perlu kita konsen dan partai politik saya kira nanti harus mendorong pemerintah untuk peduli soal kayak gini kan. Ya semoga ada bagian dari kita yang nanti akan duduk di parlemen. Saya sih sosial khususnya. Nah, ini akan kita fokusin. Semoga memang, ya Pak. Iya, semoga iya. Karena kalau misalnya ini kan soal gini, kalau misalnya gagasan dari partai Mbak Mira ini nanti memberikan gambaran program yang itu memang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, saya kira harus masyarakat juga ini. Tapi yang penting bahwa masyarakat itu harus sadar bahwa problem kita ini adalah yang menyangkut problem individu sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak ini juga nanti akan menyangkut terhadap pertumbuhan anak-anak mereka generasi mendatang yang ini, dan ini generasi kita harus melahirkan generasi yang sehat kan gitu kan. Kita tarik aja. Jadi apa yang bisa kita lakukan di Gema Bangsa? Para wanita-wanita Gema Bangsa ini buatlah program tadi yang saya bilang tadi. Salah satunya independent woman. Independent woman, kemudian kita melakukan pembinaan-pembinaan. Karena yang kita fokuskan adalah ibu kan. Kita ingin mentalnya sehat, otomatis melahirkan generasi yang sehat. Kan seperti itu. Saya rasa bisa Pak Joko kita program-program itu nantinya. Iya. Tapi kalau saya setuju itu soal independent woman. Artinya perempuan mandiri itu menurut saya menjadi penting. Ya, karena kalau dengan faktor yang tadi saya sebutkan kan, mandiri secara A, B, C, D. Ya, secara mandiri, secara lima itu yang secara mandiri, secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya. Plus sharing dan caring. Ya kan? Ya, dan laki-laki juga harus ini, Mbak, harus sadar. Itu kalau bisa dapat perempuan kayak gitu tuh beruntung loh Pak. Ini yang menjadi penting. Tapi laki-laki maksud saya gini, kadang laki-laki yang nggak rela juga gitu. Ini kan juga laki-laki goblok aja gitu kan. Jadi ada persoalan laki-laki yang merasa bahwa kalau perempuan itu lebih hebat, dia merasa terancam. Ya kan? Ada seperti itu. Dan itu mayoritas, artinya eksistensi dia sebagai. Tapi saya nggak pernah ketemu loh Pak. Nggak pernah ketemu. Wah, itu mungkin belum karena dia nggak ngomong, tapi dia ada banyak. Karena pasangan saya mendukung ya. Nah itu beruntung itu. Itu kan persoalannya kalau dapat pasangan, ya kan, wah kamu jangan nganu lah. Begitu dia penghasilan lebih tinggi, was-wasannya dia macam-macam. Ada di masyarakat. Dan saya juga sering kok menerima aduan. Ya itu kan harusnya itu kan laki-laki harus sadar bahwa peran penting perempuan itu sebagai independent woman ini justru akan menciptakan keseimbangan di rumah tangga. Dan ketika keseimbangan itu terjadi, maka kebahagiaan rumah tangga itu akan terjaga kan, tercipta kan. Otomatis akan melahirkan ibu generasi yang bahagia juga. Kalau anak bahagia ya kan, ketahanan mentalnya juga makin maksimal. Ketahanan mental maksimal dan dia lebih siap menghadapi era saat ini. Masa depan. Nah, ini yang menjadi penting. Ada korelasinya kan seperti ini. Nah, ini juga tidak harus, menurut saya ini bukan PR-nya perempuan, tapi juga PR laki-laki dan bagaimana menciptakan ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa teman-teman itu, kawan-kawan itu menikah, itu bukan untuk menindas perempuan. Begitu juga perempuan menikah itu bukan untuk menindas laki-laki, tetapi bahwa pernikahan ini atau Anda menikah ini justru memberi ruang kepada pasangan Anda untuk tumbuh kembang, ya kan? Untuk mengembangkan bakatnya, sehingga di dalam keluarga ini ada keseimbangan, saling mensupport, ya kan? Saling membantu untuk mewujudkan cita-cita. Ya kan? Ini dengan yang lainnya suami istri itu memberikan support system. Sistemnya. Nah, sehingga bahwa pernikahan ini di samping kita ini sebagai ruang chemistry, ya kan,
tapi juga menjadi ruang bertemunya pasangan yang mempunyai frekuensi yang sama. Sefrekuensi. Sefrekuensi. Ini yang penting ini. Jadi sefrekuensi itu jangan kamu pahami bahwa minum jus sama itu sehati, sefrekuensi itu enggak gitu. Sefrekuensi itu adalah satu mindset yang sama. Ini yang perlu kawan-kawan semua pahami, dan nanti Mbak Mira dan kawan-kawan ini kan juga akan membuat channel khusus untuk perempuan yang akan membahas soal segera kita akan kupas secara detail dan insya Allah akan memberikan kontribusi yang positif deh kepada publik khususnya wanita-wanita Indonesia agar gitu. Wanita Indonesia ini mental health-nya terjaga, produktif terus mempunyai kesadaran sebagai independent woman gitu. Sekarang ini saya itu tidak pernah merasa terima jodoh karena nggak nemu yang independent woman itu. Jadi saya merasa nanti banyak jadi saya merasa ini sampai sekarang belum punya jodoh gitu. Jadi tapi kalau semua perempuan itu independent woman, maka kita akan cepat mencari jodoh. Kawan-kawan juga akan banyak mencari lebih gampang mencari jodoh. Oke, nanti kita akan lanjutkan dalam pembicaraan yang lebih menarik lagi soal perempuan di channel kita yang nanti membicarakan perempuan. Saya Joko Kanigoro dan Mbak Mira Pane undur diri. Salam take off.